warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafik Nur Aziza. Saya dari kelas akuntansi 8B. Prodi akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang review film dokumenter yang berjudul The Human Scale. Saya akan membacakan sinopsis The Human Scale. Sinopsis The Human Scale. Skala manusia mempertanyakan asumsi kita tentang modernitas, mengeksplorasi apa yang terjadi ketika kita menempatkan orang ke dalam pusat persamaan kita. Selama 40 tahun, arsitek Denmark Jan Gehl telah secara sistematis mempelajari perilaku manusia di kota. Titik awalnya adalah ketertarikannya kepada orang atau manusia, lebih dari bangunan-bangunan, dalam apa yang dia sebut kehidupan antar manusia dan bangunan. Apa yang membuatnya ada, kapan dihancurkannya, bagaimana itu bisa dibawa kembali. Ini mengarah pada studi tentang bagaimana manusia menggunakan jalanan, bagaimana mereka berjalan, melihat, beristirahat, bertemu, berinteraksi, dan lain-lain. Jan Gehl juga menggunakan statistik, tetapi pertanyaannya yang dia ajukan berbeda. Misalnya, berapa banyak orang yang melewati jalan ini selama 24 jam? Berapa persen dari mereka adalah pejalan kaki? Berapa banyak yang mengendarai mobil atau sepeda? Berapa banyak ruang jalan yang mengizinkan untuk digunakan oleh berbagai kelompok? Apakah jalan ini berkinerja baik untuk semua penggunanya? Jan Gehl melakukan studi pertamanya di Italia dan kemudian menginspirasi perencanaan ibu kota Denmark, Copenhagen, selama 40 tahun. Ide-idenya mengilhami penciptaan jalan-jalan pejalan kaki, pembangunan dan perbaikan jalur sepeda, dan reorganisasi taman, alun-alun, dan ruang publik lainnya di seluruh kota ini dan di banyak kota lain di wilayah Nordik. Di seluruh dunia, kota-kota seperti Melbourne, Dhaka, New York, Chongqing, dan Christianshavn kini juga terinspirasi oleh karya Gehl dan perkembangan di Copenhagen. Ringkasan dari film The Human Scale atau Skala Manusia adalah melihat bagaimana perkembangan pada suatu kota, di mana kota tersebut merupakan suatu kota yang lumayan penuh penduduknya, di mana dijelaskan bahwa perubahan yang disebutkan cukup jelas, seperti gang-gang yang terhubung di belakang bangunan, yang sebelumnya merupakan surga kumuh untuk sampah dan tempat pembuangan sampah, diubah menjadi jalur pejalan kaki yang ramai dengan deretan kafe dan toko yang sangat tertata dan rapi. Ringkasan film di atas saling berhubungan dengan buku Sistem Pengendalian Manajemen bab 10, di mana di bab 10 tersebut dijelaskan tentang pengertian proyek adalah suatu bentuk kegiatan yang dimulai pada waktu tertentu dan akan berakhir pada waktu yang telah ditentukan dengan mengalokasikan sumber daya tertentu untuk melaksanakan tugas dengan jelas, seperti proyek konstruksi, pembangunan kembali gedung, pengembangan produk baru, renovasi suatu gedung atau jalan. Seperti yang dijelaskan di film The Human Scale, di mana sebelumnya jalan-jalan yang sebelumnya dipenuhi dengan sampah, tumpukan sampah, direnovasi atau diubah menjadi jalan-jalan sepeda, pejalan kaki untuk dilewati masyarakat berinteraksi, melihat suatu toko-toko yang ramai. Seperti yang dijelaskan pada film The Human Scale, bahwa kota-kota besar kekurangan waktu dan uang untuk memperluas infrastruktur mereka guna memenuhi peningkatan permintaan. Prioritas menjadi penting dan kelayakan huni dalam struktur perkotaan
Sama pentingnya, semua konsep GEL melibatkan pengurangan ruang yang diberikan kepada mobil dan peningkatan ruang yang dihuni oleh pejalan kaki, sehingga mendorong interaksi manusia melintasi batas kelas dan mengurangi efek melemahkan dari isolasi bertingkat tinggi, di mana disebutkan dalam film tersebut bahwa suatu kota yang dihuni oleh orang-orang kaya atau orang-orang kelas tinggi, mereka sangat minim atau sangat kurangnya berinteraksi antara satu sama lain. Jadi di sini Gale mengubah konsep tersebut menjadi ingin mengubah di mana suatu kota juga bisa berinteraksi antara satu sama lain masyarakatnya. Slide di atas berhubungan dengan materi di bab 10 di mana dijelaskan bahwa dalam suatu proyek harus menentukan paket kerja, di mana suatu paket kerja adalah suatu kegiatan yang terukur, biasanya berjangka waktu cukup pendek. Paket juga harus mempunyai waktu mulai dan selesai yang jelas, di mana dijelaskan di film bahwa di suatu kota yang sangat sibuk dengan bergedung-gedung tinggi, itu akan membuat suatu kegiatan proyek maupun itu proyek maupun kegiatan perusahaan apapun itu berhubungan dengan bangunan masyarakatnya harus dicepat-cepat oleh waktu, di mana semua itu menyebutkan waktu adalah uang. Dan di film tersebut juga menjelaskan bahwa bagaimana suatu kota yang maju dan banyak gedung-gedung tinggi bisa merasakan interaksi pada setiap masyarakat, dan bagaimana cara untuk suatu kota yang banyak gedung tinggi dan masyarakat yang sibuk bisa lebih memiliki waktu yang luang dan saling berinteraksi satu sama lain. Padahal gambaran seorang ketika melihat masyarakat yang tinggal di suatu kota yang maju lebih berpikir masyarakat yang tinggal di sana pasti sangat kurang berinteraksi satu sama lain dan sangat kurang memiliki waktu yang luang. Di film ini dijelaskan bahwa pembangunan suatu proyek jika mengikuti prinsip aturan Jan Gale, di mana dijadikan angkutan umum lebih adil atau masyarakat di perkotaan mulai menggunakan angkutan umum lebih sering ketimbang mobil pribadi. Dan masyarakat diajarkan untuk lebih banyak menggunakan sepeda atau berjalan kaki untuk bisa berinteraksi satu sama lain atau saling bertegur sapa satu sama lain antara masyarakat atau bertetangga atau masyarakat luar. Film ini menguraikan pengendalian manajemen, yakni pertama, mengakui bahwa perilaku di ruang publik berubah ketika tujuan utama diambil dari mobil kehidupan publik berlipat ganda. Jika menciptakan lebih banyak ruang untuk orang akan terus memiliki lebih banyak kehidupan publik. Hal tersebut didokumentasikan dengan sangat baik dalam studi kasus dari Melbourne, Copenhagen, dan New York yang akan kembali menentukan tujuan utamanya dengan bagaimana kota mereka bekerja untuk berjalan kaki dengan melihat hasil yang positif. Berarti di sini kota-kota besar seperti Melbourne, Copenhagen, dan New York itu mulai mengedukasikan masyarakatnya dengan berjalan kaki dan menciptakan dan berhasil menunjukkan hasil yang positif. Memahami bagaimana orang-orang dapat berhubungan dengan lingkungan mereka. Caranya yaitu dengan merancang pertumbuhan penduduk yang berpuncak pada gedung-gedung pencakar langit yang meningkatkan isolasi dan pengucilan dari kehidupan publik, dan mereka itu dapat mengurangi kemampuan untuk bertahan hidup seperti yang ditunjukkan dalam studi kasus di Chongqing, China yang melihat visi heroik. Dengan diabaikannya hal tersebut untuk membangun suatu solusi yang lebih interaktif dari apa yang dapat kita jadikan sebagai tempat yang disebut dengan kota. Dari film tersebut, kegiatan manajemen proyek memiliki unsur-unsur seperti kumpulan orang, kerjasama, dan tujuan yang ingin dicapai atau tujuan tersebut tertata rapi.
Kegiatan manajemen proyek di dalam film tersebut dapat berhasil jika didukung mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian. Yang ketiga, kegiatan manajemen proyek dari film tersebut juga dapat berhasil jika didukung oleh sumber daya manajemen, mulai dari sumber daya manusia, uang, material, metode kerja yang baik, dan lain-lain. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mencapai suatu pencapaian tujuan yang ideal dengan sebuah perencanaan kota. Ya, sekian dari review tentang film dokumenter The Human Scale dari saya, Wafid Nur Aziza. Hanya itu yang bisa saya berikan tentang film ini. Terima kasih sudah menonton.